Jumatan bulan Ramadan 15 hari khatam kitab tafsir Jalalain. Wonten malih alumni saking Gresik termasuk nggih tasik sepupu kali kula niki kitab Bukhari 2 tahun niki khatam 4 juz. Kitab Muslim itu 1 tahun khatam niki masuk di antaranipun alumni saking Kriyan utawi saking Surabaya. Para bapak, para ibu hadirin ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mila saking menika kula sangat bangga sehingga dados alumni Pondok Pesantren Ma'dinul Ulum. Bahkan kuwata sangat alumni terutama saking Kriyan Surabaya niki yang dibutuhkan masyarakat di sana, Pak. Di antaranya alumni saking Pondok Pesantren Ma'dinul Ulum Campur Darat menika. Para bapak, para ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, niki acaraipun inggih punika doa dan sholawat. Khataman tasakuran khataman kitab Sahih Bukhari, Ihya Ulumuddin dan tafsir Jalalain sekaligus Harla Madu TV yang ke-10. Acara sampun dimulai dari pagi khatmil Quran, dilanjutkan tadi ba'da maghrib yaitu membaca surat Yasin, tahlil dan istighosah yang tak lain ditujukan kepada Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Bajuri, Zoho Ibu Nyai almarhum Ibu Nyai Haja Namlah. Mudah-mudahan doa yang senantiasa kita panjatkan tadi senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Apalagi pada malam hari ini bertepatan dengan malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban salah satu di antara malam yang paling mulia dan utama. Sahabat Atta bin Yasar beliau berkata, "Ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailati nisfi Sa'banah." Tidak ada malam setelah malam Lailatul Qadar lebih utama dibandingkan malam nisfu Sa'ban. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kula panjenengan di malam nisfu Sa'ban ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan senantiasa kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mboten kathah ingkang saged kula aturaken. Sembida malih kula ngaturaken selamat hari ulang tahun Madu TV yang ke-10. Semoga membawa barokah manfaat kepada semua umat. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara yang berikutnya yaitu pemutaran video biografi Syekh Kiai Haji Ahmad Bajuri. Mari kita simak bersama pemutaran video biografi Syekh Kiai Haji Ahmad Bajuri.
Haji Ahmad Bajuri merupakan sosok pengasuh serta pendiri Pondok Pesantren Ma'didul Ulum Campur Darat yang berada di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Beliau dilahirkan di Desa Campur Darat Tulungagung pada tahun 1938 Masehi oleh seorang ayah Haji Puslan bin Haji Thohir dan seorang ibu Hajah Sulmi binti Jayadi. Beliau anak yang ke-11 dari 11 orang bersaudara. Pada tahun 1945 Masehi, beliau masuk sekolah dasar dan bertepatan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dengan adanya peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948 dan agresi Belanda tahun 1949, maka kegiatan sekolah terganggu sehingga beliau tamat sekolah tahun 1953 Masehi. Pada waktu masih sekolah dasar, beliau juga mendalami disiplin ilmu baca Al-Quran. Dalam hal ini, beliau mengaji kepada sesepuh campur darat, di antaranya almarhum Bapak Kiai Haji Sodiqun, almarhum Bapak Kiai Haji Umar, almarhum Bapak Kiai Haji Zaini. Beliau juga tabarukan pada almarhum Asyik Al-Alama Az-Zahid, Hadratus Syekh Kiai Haji Dimyati Campur Darat. Beliau ini merupakan kakak kandung dari Ibu Hajah Sulmi. Pada tahun 1954 Masehi, beliau berangkat mencari ilmu untuk mondok. Pondok pesantren pertama beliau adalah di Jajar Desa Sumbergayam, Kecamatan Kamulan, Kabupaten Trenggalek, yang diasuh oleh Asyikh Al-Wara Al-Ju'ud Mbah Kiai Haji Badruddin, Asyikh Al-Alamah Ilmi Tauhid Mbah Kiai Haji Abi Sujak atau Mbah Kiai Haji Darwi, Asyikh Al-Alamah Tasawuf Mbah Kiai Haji Mahfudz. Sesudah 2,5 tahun di sana karena Kiai Mbah Badruddin wafat, maka beliau oleh Mbah Kiai Darwi diperintahkan dan dianjurkan untuk memperdalam ilmu agama ke Pondok Pesantren Sidorangu, Krian Sidoarjo yang diasuh oleh Asyikh Al-Alama Ja'azid Al-Juhud Sobihul Karomah wal Fadilah Al-Kabiro Kiai Haji Sahlan untuk belajar ilmu hal atau ilmu tingkah laku tasyawuf. Sesudah 2,5 tahun berguru di sana, terdorong oleh perasaan ingin meningkatkan materi pelajaran, maka beliau melanjutkan mengaji ke Pondok Pesantren Berasan Banyuwangi yang diasuh oleh Asyikh Al-Alama Al-Wara Syohibul Karomah wal Fadilah Kiai Haji Abdul Manan, Asyikh Al-Alamah Al-Wara Syohibul Karomah wal Fadilah Al-Kabiroh Kiai Haji Iskandar. Di sana beliau mengaji kitab tafsir Jalalani dan Al-Quran Nur Karim kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Manan dan kitab Ihya Ulumuddin kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Iskandar. Dengan modal pengetahuan yang sudah beliau peroleh, maka semakin tinggi hasrat beliau untuk meningkatkan pengetahuan. Untuk itu beliau lalu melanjutkan memperdalam ilmu agama ke Pondok Pesantren Kajen, tempat di Bulu Manis, Wonopati, Jawa Tengah, yang diasuh oleh Asyikh Al-Alamah Al-Wara Syohibul Karomah fil ilmi mantek wal badi wal bayan Kiai Haji Abdul Haq. Di sana beliau mendalami ilmu mantek atau ilmu logika, ilmu balaghah, jawahirul ma'nun, ilmu usul fikih. Yang semuanya itu beliau tempuh dalam jangka waktu 1 tahun. Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Bajuri pernah mengaji dan mempelajari ilmu hisab atau ilmu falak kepada Kiai Haji Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Ambulu, Kabupaten Jember. Tak kurang dari 6 bulan, beliau disiplin ilmu hisab di bawah bimbingan Kiai Haji Mahfud. Karena semakin tingginya hikmah Hadratus Syekh untuk mendalami agama sedalam-dalamnya, maka pada tahun 1960 Masehi, memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Tertek Pare Kediri yang diasuh oleh Asyikh Al-Alama fil ilmi hadis wal hafizi Quran Kiai Zuaini. Di sana beliau mengaji kitab-kitab hadis. Setelah selesai mengaji kitab-kitab hadis, tepatnya pada tahun 1963, Hadratus Syekh masuk Pondok Torekoh Kauman Tulungagung yang diasuh oleh Asyikh Al-Alamah wal Fadilah Kiai Haji Mustaqim Husin untuk Ba'iyat Torekoh Syadaliyah wal Qadiriyah. Di dalam mencari ilmu, beliau senantiasa mengalami berbagai cobaan. Namun di dalam menghadapinya dengan tabah, meskipun krisis ekonomi, berbagai kesusahan beraneka ragam keprihatinan adalah teman beliau pada waktu menimba ilmu. Seringkali sewaktu beliau menimba ilmu di berbagai pondok pesantren, mengalami kehabisan bekal,
namun dihadapinya dengan tegar tanpa memperlihatkan kesusahan yang mengganggu proses belajar. Berkat ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan serta birrul walidain kepada kedua orang tua yang dilakukan, dalam waktu yang relatif singkat beliau dapat menguasai materi-materi pelajaran yang disampaikan guru-guru beliau. Pada masa-masa belajar, Hadratus Syekh sangat berminat mendalami berbagai macam disiplin ilmu. Akan tetapi yang beliau gemari adalah cabang akidah, syariah, dan khususnya ilmu tasawuf. Dalam bidang tasawuf, beliau sangat menguasai dan menjiwai sehingga pada waktu membacakan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Ghazali dan Kifayatul Adqiyah, seakan-akan tanpa melihat teksnya karena sepertinya beliau sudah hafal. Begitu juga ketika membacakan kitab Hikam karya Syekh Al-Arif Billah Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, beliau dengan jelas mentawasufkan atau menerangkan dan mudah menerima. Lagi-lagi cobaan Hadratus Syekh pada waktu mondok pernah mengalami kekurangan bekal yang sehingga untuk beberapa waktu beliau harus makan tiwul atau karak, tetapi beliau tetap tegar dan tabah menerima ing pandum. Dalam mencari ilmu, hikmah Hadratus Syekh sangat banyak derasnya godaan, susahnya ekonomi, serta badai cobaan yang bagaimanapun tidak menjadi persoalan. Tetesan keringat dan lemahnya fisik tak menjadi masalah asal keinginan belajar dapat terpenuhi. Itulah prinsip beliau pada waktu itu dan setiap hatam mengaji, beliau selalu memberi sedekah atau bisyarah semampunya kepada kiai atau guru yang mengajar, meski harus menabung setiap harinya. Begitulah perjalanan penggambaran Hadratus Syekh Kiai Haji Sohibul Karomah wal Fadilah Kiai Haji Ahmad Bajuri dalam mencari ilmu dengan segala suka dan duka. Menurut Kiai Haji Ahmad Bajuri, pondok pesantren atau sarana pembelajaran umat dalam hal agama sangat kurang. Sebagai seorang muslim, saya merasa terpanggil untuk membentengi Islam dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selain itu pula, saya melihat ada indikasi kuat wilayah saya adalah salah satu jalur di Pulau Jawa yang sangat potensial. Diungkapkan dengan melihat kondisi tersebut, ia pun mencoba bersrategi agar masyarakat atau umat tidak terjerumus ke lubang kemusyrikan dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya saya kemudian membuka pondok pesantren. Pendirian pondok pesantren saya lakukan setelah menimba ilmu di pesantren almarhum Buya Kiai Haji Dimyati di Banten. Pada usia 25 tahun, tepatnya pada tahun 1963, Kiai Haji Ahmad Bajuri menikah dan oleh Allah, beliau dianugerahi 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Hajah Muslihah binti Haji Ahmad Salam dari desa Jengles Pare Kediri yang dikaruniai 6 putra dan putri. Putra dan putrinya tersebut yakni Ibnu Munzir meninggal di usia 7 hari, Kiai Haji Ali Mubarak Bajuri, Anis Rohila meninggal di usia ke-6 tahun, Dewi Saudah Bajuri, Kiai Haji Mustain Bajuri, Kiai Haji Ali Imron Bajuri SPD, dan istri kedua bernama Hajah Namlatus Soleha binti Haji Soleh dari desa Campur Darat Tulung Agung yang dikaruniai 5 putra dan putri. Putra yang pertama yakni Dr. Andes Haji Ali Makdum Bajuri, yang kedua Kiai Haji Ali Mas'ud Bajuri SH, yang ketiga Lailatul Istifaiyah Bajuri, yang keempat Siti Rohmah Bajuri, dan yang kelima Ali Maskur Bajuri ST. Biografi Syekh Kiai Haji Ahmad Bajuri. Yang berikutnya yaitu tausiah, yang mana sebelum tausiah kita berikan informasi bahwasanya SMP Islam Kiai Haji Ahmad Bajuri telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025, yang mana bagi peserta didik, bagi 20 pendaftar pertama akan bebas atau gratis biaya pendaftaran. Dilanjutkan acara yang berikutnya yaitu tausiah, yang mana tausiah ini